Ah, Oke. udah. Ya. Awalnya kalau bikin ikan asar pembantaian. Terus Tapi diangkat. memang gitu ya Bu. Iya, memang gitu. Jadi memang ikan asar ini ada macam-macam Iya. pola pengasapannya. Kalau misalnya yang kita mau buat sekarang itu yang bambunya ditusuk dari mulut Iya, dari mulut sampai ke belakang. sampai ke belakang Nah, ekornya jadi ini. yang harus dibuang, Iya. tidak ada bagian perut yang disobek untuk Nggak kasih usah, keluar. nggak usah. Dari insang semua yang Iya. ditarik. Iya. Agak sadis. Ikan cakalang menjadi ikan favorit untuk diolah menjadi asap ikan. Untuk diolah menjadi asap ikan. Selain karena ukurannya yang besar, juga karena ikan cakalang sangat mudah ditemukan di perairan Maluku. Alat yang digunakan hanya bilah bambu sebagai penyangga ikan ketika diasapi. Nah, jadi memang kalau di pesisir itu, ini salah satu pemanfaatannya ya, Bu. Iya. Kalau misalnya lagi susah cari ikan, Mm-mm. nggak bisa melaut, nah makanya dibikin ikan asar. Jadi Iya. kapan-kapan tetap bisa makan ikan, even itu lagi susah cari. Ini bisa bertahan lama ya, Bu ya? Bisa. Kalau betul-betul sampai kering, Iya. Kalau sampai kering sampai berbulan-bulan. bulan-bulan masih Iya. bisa tahan. Nah, jadi kalau misalnya lagi seperti ini, hujan, angin, Bisa bertahan sampai pokoknya berbulan-bulan lah. tidak safe ya kalau Iya. ke laut, makanya kita makannya ikan asar. Iya. Nah, ini yang saya mau bikin di Desa Morela nih, khas juga kalau dari Ambon, dibikinnya ikan asar. Nanti makannya pakai colo-colo. Baik. Ikan-ikan yang telah melewati tahapan pembersihan tidak perlu lagi dibumbui. Cukup disayat dan siap untuk diasapi. Nah, begini emang kalau misalnya bikin ikan asar, berasap, mata pedis. Iya. Benar. Bener-bener mata pedes karena ini dari sabut kelapa dan sama sekali dia nggak sampai jadi api. Karena kalau misalnya dia jadi api, ikannya gosong. Jadi memang hangus-hangus begini aja. Sebuah penelitian menyebutkan makanan yang dibakar atau diasapi jauh lebih baik dalam menjaga kandungan vitamin dan mineralnya. Termasuk proses pengolahan yang cepat yang turut menjaga kandungan penting yang ada di tiap makanan. Nah, ini apinya membara ya, Bu. Iya. Ini terlalu gede. Nah, tapi jadinya Mateng. nah itu. Nah, tadi Ibu bilang kalau misalnya satu sisi udah matang itu patokannya di kepala ikannya. Nah, kalau misalnya tadi kepala ikannya sudah terlihat kering ya, Bu. Iya. Artinya udah matang dan sudah boleh langsung dibalik. Nah, ini nanti nggak bisa dibalik lagi ya. Nggak usah ya, sudah nggak bisa lagi. Jadi prosesnya itu setelah dia satu kali balik langsung angkat. Langsung diangkat. Nah, ini tadi juga nggak lama, setengah jam aja. Ini paling sebentar lagi yang sisi bawahnya udah matang ya, Bu. Langsung angkat. Makan pakai colo-colo. Sebagai pelengkap, kami pun membuat sambal colo-colo. Semua bahan dicampur menjadi satu, cukup air dan jeruk sebagai pengikat, dan sambal pun siap disajikan. Aja sudah jadi. Nah ini. Bau kemanginya, bau lemonnya. Boleh cicip ya, Bu? Cicip ya. Buat saya colo-colo ini adalah saus atau sambal paling seger. Jadi kalau dimakan pakai bakar-bakaran itu rasanya enak banget, emang pas. Dan lemonnya ini sendiri juga mengandung satu zat yang bisa meluruskan kolesterol. Jadi kolesterolnya bisa turun pakai ini. Sudah boleh makan kan? Sudah nggak sabar. Taruh dalam sini? Iya. Boleh. Di dalam. Boleh. Kita makan sama-sama, ayo. Boleh. Siram dulu. Oh.
Jadi walaupun tekniknya tadi cuma pengasapan begitu aja, tapi meresap sampai ke dalam tuh matangnya. Dan teksturnya sendiri, sakalang ini agak kenyal ya Bu. Dia tidak yang lunak, gampang hancur gitu teksturnya enggak. Jadi memang pas kalau untuk dijadikan ikan asap.